Oke men, jumpa lagi bersama saya di channel The Man Project. Barusan saya berhasil memasang sebuah antena televisi merek Intra untuk tipenya INT119. Karena di daerah saya ini men, untuk siaran analognya itu tinggal satu. Dan saya yakin nggak bakalan lama lagi untuk siaran analog di tempat saya ini bakalan hilang. Karena di Indonesia sendiri untuk siaran analog akan perlahan dihilangkan ya men. Jadi setelah saya pasang antena merek Intra ini, saya berhasil mendapatkan 30 channel di tempat saya. Dan hasil gambarnya seperti ini men. Ini benar-benar bersih, tidak ada semut-semutnya sama sekali. Kebetulan juga saya menggunakan televisi merek Samsung. Dan televisi ini sudah bisa menerima siaran digital ya men. Jadi dari anten ini tinggal colok saja ke televisi ini dan sudah bisa menerima siaran digital. Tapi bagi kalian yang televisinya mungkin belum bisa menerima siaran digital, kalian wajib menggunakan STB ya men. Jadi dari televisi masuk ke STB dan STB-nya disambungkan ke antena, baru bisa mendapatkan siaran digital. Jadi seperti itu men. Oke. Terus bagaimana cara memasangnya dan seperti apa antenanya? Mari kita bahas men. Oke, ini adalah box kemasan dari antena TV merek Intra untuk tipenya INT119. Dan di depan sini ada tulisan angka 2 sangat besar. Itu artinya bisa digunakan untuk 2 televisi sekaligus dalam satu antena. Dan antena ini sudah include kabel sepanjang 10 meter. Terus di sini kita juga mendapatkan adaptor. Lalu antena ini bisa digunakan di indoor maupun outdoor men. Terus di bawah ada tulisan gratis sinyal lokal dan dilengkapi dengan penguat bawaan, yaitu adaptornya tadi men. Oke, di box bagian samping masih sama seperti ini. Lalu di bagian belakang ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ada mereknya Intra dan tipenya INT119. Terus di sebelah kiri ini ada gambar, yaitu penempatan ketika di dalam ruangan dan di luar ruangan. Lalu ada gambar seperti ini adalah antena, lalu adaptor, dan ada receiver, lalu masuk ke TV. Dan di bawahnya lagi ini ada TV yang kedua. Jadi keunggulan dari antena merek Intra ini men, bisa menggunakan 2 TV sekaligus dalam satu antena. Khusus bagian gambar bawah ini adalah setelan analog ya men. Kebetulan untuk siaran analog sudah hilang. Oke, lanjut di bagian bawah ini ada keterangan data teknis, yaitu jarak frekuensi, jarak penerima, kekuatan maksimal, dan lain-lainnya. Lalu di ujung sebelah kanan ini bagian bawah ada tulisan dibuat di Indonesia, alias antena ini asli buatan Indonesia ya men. Oke, lanjut ini akan kita buka untuk boxnya. Terbungkus plastik, ini adalah adaptor atau penguat sinyal. Lalu antenanya sendiri ini seperti ini bentuknya men. Dan sudah include kabel antena 10 meter. Lalu untuk boxnya kosong. Oke men, ini semua adalah isi paket yang diberikan oleh antena televisi merek Intra. Kita juga mendapatkan selembar kartu garansi. Lalu ini adalah model antenanya sendiri seperti ini, terbungkus plastik di bagian depan. Akan saya lepas terlebih dahulu. Dan bentuknya seperti ini men. Ini benar-benar mengkilap dan warnanya hitam ya men. Untuk bagian belakang seperti ini. Ada merek Intra dan sedikit spesifikasinya untuk outdoor maupun indoor. Dan bodinya sendiri ini terbuat dari plastik ya men. Yang bagian belakang ini tidak mengkilap dan di bagian depan ini mengkilap sekali. Oke, lalu ada tempat paku dan ada bracket untuk ke tiangnya. Lalu di bagian bawah ini ada lampu indikator warna merah. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita juga mendapatkan kabel antena dengan panjang 10 meter. Oke, lanjut kita juga mendapatkan satu buah adaptor atau penguat sinyal ya men, yang biasa disebut booster. Terus voltasenya ini 12 volt. Bagian depan ada lampu indikator warna merah. Dan di bagian bawah ada keterangan TV1, TV2, dan antena. Untuk konektor yang ini masuk ke antena dan yang tengah ke TV2. Kalau kita menggunakan 2 televisi ya men. Ini adalah soket konektor ke televisi. Oke, lanjut. Ada 2 buah kaki-kaki. Ini untuk kaki-kaki dari antenanya sendiri ketika kita taruh di indoor atau di dalam ruangan ya men. Jadi cara masangnya seperti ini. Lalu bisa kita berdirikan secara tegak seperti ini. Bisa kita taruh di dalam ruangan, di meja, ataupun dimanapun kita mau. Oke, lanjut ke cara pemasangannya. Yang pertama di soket bagian sebelah kanan. Ini adalah soket konektor untuk ke antenanya. Lalu bagian tengah ini adalah soket untuk TV2 dan yang saya pegang ke TV utama. Oke, ini akan saya sambungkan dulu untuk kabel antenanya masuk ke adaptor. Untuk konektornya ini bentuk drat ya men, jadi kuat dan pastinya tidak mudah terlepas. Oke, seperti ini.
Lalu ada soket dari adaptor, ini dimasukkan ke belakang televisi atau ke colokan antena yang ada di televisi, men. Oke, jadi seperti ini untuk cara menyambungnya. Kebetulan saya hanya menggunakan satu televisi. Terus untuk adaptornya sendiri kita tancapkan ke colokan listrik. Setelah ini dicolokkan ke listrik, untuk lampu indikator sudah menyala ya, men, di bagian belakang antena maupun di adaptornya. Jadi tandanya untuk antena ini sudah berfungsi. Oke, lanjut. Untuk TV saya ini udah nyala, namun untuk siarannya masih lemah alias tidak mendapatkan sinyal sama sekali, men. Karena untuk channel di TV saya ini masih ikut channel di antena yang lama. Maka dari itu akan saya hapus untuk seluruh channelnya dan akan saya scan ulang dengan menggunakan antena merek Intra ini. Ini kebetulan siaran yang tersimpan di antena yang lama, akan saya hapus semuanya. Lalu akan saya scan kembali dengan keadaan antena di dalam ruangan. Kira-kira untuk antena ini di dalam ruangan di daerah saya ini mendapatkan berapa sinyal, men? Ini akan saya buktikan. Untuk channel di TV saya sudah saya hapus semuanya dan saya pindai ulang. Untuk pengaturannya saya pilih digital dan analog sekalian agar mendapatkan siaran digital dan analog. Oke, men, ini sudah mulai menyeken. Kira-kira mendapatkan berapa channel untuk antena keadaan di dalam ruangan. Karena antena ini diklaim bisa di indoor maupun di outdoor. Namun mungkin berbeda daerah, berbeda untuk pendapatan sinyalnya ya, men, atau channelnya. Oke, hampir 100% kita masih mendapatkan 15 channel. Dan ini sudah selesai. Untuk channelnya kita mendapatkan hanya 15 channel. Terus untuk channel analognya cuma dapat 1. Baiklah, kita lanjut periksa untuk hasil gambarnya seperti apa, apakah bersih. Oke, ini untuk hasilnya seperti ini. Putus-putus ya, men, dan nyaris tidak ada sinyal atau sinyal lemah. Oke, ini lanjut akan saya cari untuk channel lain. Karena mungkin di tempat saya sendiri ini, men, ini jauh dari pemancar. Jadi memang untuk setiap daerah itu penerimaan sinyalnya itu berbeda-beda. Mungkin di tempat kalian di dalam rumah pun bisa mencari sinyal dengan luas. Ini beberapa channel masuk ya, men. Namun untuk hasil gambarnya ini putus-putus. Untuk kualitas gambarnya sebenarnya jernih, tapi putus-putus, men. Oke, jadi saya putuskan untuk pemasangan antena Intra di tempat saya ini akan saya pindah di outdoor, men. Jadi kira-kira di outdoor kita mendapatkan berapa channel? Oke, kebetulan saya sudah di atas atap. Rencananya akan saya taruh di antena yang lama. Namun untuk kabelnya kurang panjang ya, men. Akhirnya saya putuskan saya pasang di bracketnya parabola agar sekalian nempel di sini dan saya tidak lagi membuat yang baru. Oke, ini untuk pemasangannya mudah sekali ya, men. Tinggal kita kencangkan bracket bagian belakang. Tidak usah menggunakan kunci, hanya kita putar dengan tangan saja seperti ini. Ini sudah cukup kuat. Oke, men, jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah terpasang dan saya hadapkan ke barat. Kebetulan di daerah saya sendiri untuk pemancar televisi ini ada di sebelah barat ya, men. Jadi seperti ini untuk penampakannya. Cukup lumayan rapi. Dan hasil gambarnya seperti ini, men. Ini belum saya scan ulang. Untuk hasil gambarnya cukup lumayan jernih. Terus tidak ada putus-putusnya sama sekali. Ini benar-benar jernih dan luar biasa. Untuk kualitas gambarnya benar-benar bagus. Oke, jadi rencananya ini akan saya hapus semua untuk channel yang kita dapatkan tadi. Setelah kita scan di dalam ruangan, itu hanya mendapatkan 15 channel. Dan ini untuk antenanya sudah saya taruh di outdoor. Kira-kira kita mendapatkan berapa channel? Apakah masih sama di 15 channel? Semoga saja setelah antena ini di outdoor, saya akan mendapatkan lebih dari 15 channel ya, men. Oke, ini untuk semua channel akan saya checklist, lalu akan saya hapus. Oke, ini akan saya hapus semuanya. Dan kebetulan untuk channelnya yang tadi 15 itu sudah terhapus semua dan akan saya scan ulang. Kira-kira dapat berapa sinyal? Ini akan saya scan. Untuk antena tetap di udara, lalu jenis saluran akan saya pilih digital dan analog. Oke, ini akan saya pindai. Dan semoga saja kita mendapatkan lebih dari 15 channel. Karena tadi di dalam ruangan untuk antenanya di tempat saya ini mendapatkan 15 channel dan itu pun beberapa gambarnya putus-putus.
Oke men, ini setelah saya scan ulang dan antenanya saya taruh di outdoor, saya mendapatkan 29 channel ya men. Jadi untuk channel digital saya mendapatkan 29 channel dan channel analognya tetap mendapatkan 1 men. Ini cukup lumayan untuk siaran digital. Di tempat saya mendapatkan 29 channel. Setelah antena intra ini saya taruh di outdoor. Untuk kualitas gambarnya seperti ini men. Ini benar-benar bersih, jernih, tanpa semut-semutnya sedikit pun ya men. Dan kualitasnya HD ini men ya. Terus untuk beberapa siaran ini sudah masuk semua, mulai dari Trans TV, lalu ada Trans 7, ini gambarnya juga Trans 7 HD, gambarnya bersih sekali. Dan SCTV seperti ini untuk kualitas gambarnya bagus. Lalu ini ada Indosiar HD, jernih juga. Lalu ada ANTV juga jernih. Terus TV One juga gambarnya bagus, tidak ada putus-putusnya sama sekali. Lalu RCTI HD, ini gambarnya juga sangat jernih. Lalu MNC TV HD, ini juga sangat jernih ya men, tanpa putus-putus sama sekali. Lalu JTV HD juga. Terus eNews ini juga jernih sekali men. Lalu ada Net Live, ini juga jernih sekali ya men ya, untuk siaran sepak bola. CNN pun juga jernih. Lalu ada juga apa ini man, Focus, ini entah apa ini, juga jernih sekali. Lalu ada Moji HD, ini juga sangat jernih. Oke, jadi semuanya jernih ya men, tidak ada putus-putusnya sama sekali. Ketika saya memasang sebuah antena televisi merek Intra yang harganya pun cuman 100 ribuan men, ini benar-benar murah. Oke men, jadi seperti ini ya review sekaligus cara memasang sebuah antena televisi merek Intra. Tapi perlu diingat ya men, untuk setiap daerah itu beda-beda penerimaan channelnya. Di tempat saya berhasil mendapatkan 30 channel, belum tentu di tempat kalian bisa mendapatkan 30 channel ya men. Mungkin saja bisa lebih dari 30 channel, bahkan bisa juga di bawah 30 channel. Itu tergantung daerahnya masing-masing ya men. Dan bagi kalian yang minat untuk membeli antena merek Intra ini, untuk link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silahkan saja diklik dan di check out ya men. Oke men, jadi seperti ini dulu review kali ini. Jangan lupa video ini di share ke seluruh orang yang ada di dunia ini. Siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka men. Oke men, salam kreatif.